Saya kira bualan-bualan daripada Ustadz Yahya Waloni perihal dia adalah pendeta besar yang mempendetakan pendeta, juga bahwa dia adalah pendiri dan rektor pertama dari salah satu universitas Kristen di Papua, dan bualan-bualan yang lain seperti dia mengaku bahwa dia adalah ahli bahasa Ibrani dan di Indonesia ini hanya ada 3, termasuk dia salah satunya, dan katanya 2 yang lain sudah mati dan masuk neraka. Dan macam-macam bualan yang lain, saudara, saya kira sudah tamat ya. Mau menantang, tiap orang masuk Islam dia komentar, tiap orang masuk Islam dia komentar, kafir, jangan kau sendiri, sorrow, satu Indonesia, saya tantang. Sehingga bagi saya sudah tamat. Tetapi satu pertanyaan yang menggelitik saya, mengapa dia begitu percaya diri, begitu pede ya, begitu berani membual ke sana kemari bahwa dia adalah pendeta yang mempendetakan pendeta, bahwa dia adalah rektor ya, pendiri universitas, salah satu universitas Kristen di Papua, bahwa dia adalah ahli bahasa Ibrani dan di Indonesia hanya ada 3. Dia begitu bebas ke sana kemari membual. Saya kira ya, Yahya Waloni ini pikir bahwa orang Kristen penakut, tidak mungkin ada yang tuntut dia, tidak mungkin ada yang mempermasalahkan dia, tidak mungkin ada yang bisa membongkar ya, karena semua orang Kristen pengecut dan penakut ya, pendeta-pendetanya penakut semua kan begitu. Nonton Indonesia Liars Club, nonton Indonesia Liars Club, mahasiswa menyerang Menkumham, siapa itu? Kafir. Siapa itu? Kafir. Saya kira kesan semacam ini ada dalam pikirannya. Mungkin dulu waktu dia masih menjadi Kristen ya, saya tidak katakan dia adalah Kristen sejati, pasti dia Kristen palsu, Kristen KTP ya. Itu sebabnya dia berpindah keyakinan, berpindah agama. Tapi waktu dia masih di Kristen dulu saya kira ya, dia mungkin melihat ada pendeta-pendeta tertentu yang penakut ya, ada orang-orang Kristen tertentu yang penakut, atau dirinya sendiri ya, waktu dia masih di Kristen mungkin dipenuhi dengan ketakutan ya. Saya dari sana masuk Islam tidak pernah berhenti cinta kepada agama ini. Allahu Akbar. Oh kafir. Jangan berkoar-koar di YouTube. Kalau laki-laki debat di depan. Hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi. Cukup duduk di samping, saya yang bicara. Dan ini menimbulkan satu kesan yang kuat dalam pikirannya mengenai Kristen, bahwa Kristen itu penakut begitu. Maka waktu dia pindah keyakinan, dia pergi ke sana kemari lalu membual tentang dia rektor pendiri Universitas Kristen, mengenai dia ahli Ibrani, mengenai dia pendeta mempendetakan pendeta. Bahkan dia menantang seluruh pendeta untuk berdebat dengan dia. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tatabi'a millatahum la tazidana asadana si adawata lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asraku. Yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman Yahudi dan musyrik kafir. Jadi bagi saya, apapun setelah ini komentar-komentar dari Ustadz Yahya Waloni, saya kira tidak usah dipercaya lagi ya. Kebohongannya sudah terbongkar, dan siapapun yang mempercayai dia saya kira benar-benar ditipu habis-habisan, saudara. Ini yang bisa saya ungkapkan di sini. Oh, itu ya pembohong, kau yang pembohong. Banyak sekali orang kau bohongi dengan ajaranmu yang bohong. Ini kalau terjadi debat, saya sudah bilang teman-teman di Tanah Abang, jangan berkoar-koar di YouTube. Kalau laki-laki debat di depan. Hadirkan semua, saya tantang satu Indonesia. Saya nggak perlu orang dampingi. Cukup duduk di samping, saya yang bicara. Dia pikir pasti tidak ada yang berani untuk membongkar kebohongannya. Dia pikir bahwa tidak ada pendeta yang berani untuk menerima tantangannya berdebat. Karena kesan yang ada dalam pikirannya adalah orang Kristen itu penakut ya, pendeta-pendeta itu penakut. Ini mereka pikir mereka sudah menang. Belum kafir. Kami belum turun, baru anak cucu, baru anak-anak kami itu. Allahu Akbar. Nanti kalau FPI turun, bilang FPI yang promotor. Nanti kalau Banser turun, bilang Banser. Nanti kalau Ansor turun, bilang Ansor. Jangan mau umat Islam diadu domba. Jangan mau.
Masyarakat dengan polisi, polisi dengan masyarakat, masyarakat dengan militer, tentara, tentara dengan masyarakat. Kita semua adalah Muslim. Dia cuma segelintir. Jadi Yahya Waloni ini kira tidak ada pendeta yang berani untuk menerima tantangannya berdebat. Keliru besar, keliru besar. Orang Kristen bukan penakut, pendeta-pendeta Kristen bukan banci. Tidak ada. Kalaupun ada pendeta yang banci, yang penakut, ya itu urusan dia. Tetapi itu tidak mewakili Kristen. Kristen tidak ada urusannya dengan penakut atau apa. Kemarin pun saya melawan tuh kafir itu karena sudah keterlaluan. Sok-sok pintar bahasa Indonesia saja nggak putus-putus, apalagi bahasa asing. Mau melawan saya, jatuhlah harga diri saya. Nggak level. Kalau level saya itu dari Amerika, dari Jerman, datang ke sini. Nah, itu level saya. Kalau dari timur sana, orang Papua pun tak ada satu orang yang komentar. Karena saya lama di Papua. Dia dari NTT sana komentar sama saya. Urusan apa? Hubungan dari mana? Kenal dari mana? Hah? Pendeta tidak demikian. Tetapi jikalau Anda mempertanyakan iman kami, ya, jikalau Anda mau berdebat mengenai iman kami, mengenai ketuhanan Yesus, mengenai keilahian Yesus, mengenai Alkitab adalah firman Allah, kami siap memberikan pembelaan iman. Kami sama sekali tidak takut. Orang kafir saja mulai berani, monyet kafir. Mengutak-atik Ustaz Somad. Oh, bicara soal kafir bukan Ustaz Somad, sini yang ahlinya. Mereka pikir mereka sudah menang. Belum. Kami belum turun. Karena kami masih menghormati pemerintah. Biarkan pemerintah urus masalah. Walazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohong ya ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kok Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan Romawi. Manusia juga paham kalau salib itu kematian Yesus Hamasiah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allahu Akbar. Sudah lama orang Yahudi beragama Kristen. Yang lebih dulu beragama Kristen adalah Yahudi. Nanti kalau debat saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Saya mau tanya kalau jadi debat, di meja debat, hadirkan orang Kristen, hadirkan orang Islam. Sebanyak Kristen yang hadir, insya Allah sebanyak itu yang bersahadat. Habis dermamu, habis rupiahnya kalau sampai hadir jadi debat. Coba nanti lihat. Saya mau tanya, Yesus disalib di mana? Tanggal berapa? Jam berapa? Di mana disalib? Oh, dia bilang disalib di Golgota. Sebelum Yesus disalib ada nggak orang disalib? Di zaman Musa ada. Barsisah pernah disalib. Jadi salib ini, kalau orang bule pakai kalung salib, bukan di agama Kristen. Artis Hollywood yang pakai kalung salib bukan di agama Kristen. Salib di Eropa dan Amerika hanyalah aksesoris. Mana nih mantan-mantan kafir ini? Katanya Ustadz dari Kristen masuk Islam. Mana mereka? Kau masuk Islam cuma cari makan di dalam Islam. Di saat Islam diganggu kau tiarap. Saya bersyukur satu saja, dari kafir nggak punya apa-apa, tangan 10. Masuk Islam, orang Islam kasih rumah, orang Islam kasih mobil, orang Islam kasih baju. Pertaruhkan jiwa dan ragamu untuk agama ini. Amin ya Rabbal. Tiarap semua, tidak ada yang muncul kepalanya. Tapi kalau amplop di masjid cepat sekali. Makanya kalau goblok, kalau otak tumpul, hidup miskin, jangan masuk Islam. Ini bukan agama pelarian. Islam ini membutuhkan kualitas orang-orang kafir yang masuk, supaya agama ini dapat diperjuangkan demi anak cucu kita. Walazina kafaru wa kassabu bi ayatina ulaika ashabunar khalidina fiha wa bi'sal masir. Orang-orang kafir, ahli-ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk tempat kembali. Yang pembohong ya ahli kitab, mereka pendeta. Bantah saya. Kok Ustaz Somad salib katanya menyinggung salib. Salib itu bukan kematian Isa. Salib itu adalah simbol eksekusi dalam sistem pemerintahan
Romawi. Manusia juga paham kalau salib itu kematian Yesus Hamasiah, Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Allahu Akbar. Sudah lama orang Yahudi beragama Kristen. Yang lebih dulu beragama Kristen adalah Yahudi.